Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengulang kembali ya, karena kemarin di video yang saya share videonya tidak jalan ya, yang untuk langkah-langkah konfigurasi mikrotik. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan mengulang kembali bagaimana kita melakukan proses instalasi dan konfigurasi mikrotik pada VirtualBox. Ya, kemarin kita menggunakan klien Windows 7 yang ada dalam VirtualBox, dan untuk topologinya seperti ini ya. Ada koneksi internet masuk ke router, kemudian koneksi internet tersebut akan di-share atau dilanjutkan ke klien menggunakan mikrotik router. Oke. Di sini kita lihat mikrotik router mempunyai IP 192.168.8.200 dengan gateway 192.168.8.1, DNS-nya 192.168.8.1 dan 1.1.1.1. Kemudian interface yang kedua atau Ether 2 di sini untuk lokal. Untuk lokal menggunakan IP 192.168.10.1/24. Dan kliennya Windows yang ada di VirtualBox itu menggunakan IP 192.168.10.2. Oke, kita langsung saja ke Winbox. Di sini sudah ada Windows. Ingat, untuk Windows pengaturannya pada jaringan di network kita setting di internal network. Ini seperti ini. Oke. Kemudian kita buat sebuah mesin lagi. New ya. Sebuah mesin lagi kita kasih nama misalnya mikrotik. Tipenya Linux. On the Linux 322 bit. Next. RAM-nya 256 udah cukup. Atau mungkin kita ganti 512. Kemudian create virtual hard disk, kita tinggal create saja. VDI. Next. Dynamic allocated. Next. 8 GB terlalu besar ya, kita kasih di sini sama 512. 512 MB sudah cukup untuk mikrotik karena filenya kecil. Next, sudah jadi. Kemudian untuk konfigurasinya, di sini mikrotik mempunyai dua buah interface. Interface 1 untuk jalur koneksi ke internet, interface 2 untuk ke jaringan lokal. Berarti nanti di sini ya, di mikrotik ini kita set interface-nya. Untuk meng-set interface ini dalam posisi masih powered off, belum dijalankan. Kita ke menu setting, kemudian ke network. Either adapter 1 sudah dicentang, adapter 2 kita enablekan. Di sini sebagai bridge adapter. Ya, ada NAT, ada NAT network, ada bridge adapter. Bridge adapter nanti kita sambungkan ke interface pada komputer host, pada komputer yang ini. Komputer yang kita gunakan untuk praktek, bukan yang di VirtualBox ya. Komputer yang kita gunakan untuk praktek. Itu menggunakan bridge adapter. Di sini ada dua. Kalau di komputer atau di laptop, kalau di laptop ada dua ya, yang satu LAN card, yang satu wireless. Di sini ada dua. Saya pilih yang aktif, untuk mengeceknya di Ethernet adapter option ya di sini. Yang aktif di sini ini berarti tidak aktif, yang Intel R ini tidak aktif. Ini yang aktif adalah TP-Link gigabit. Berarti saya bridge ke
TP-Link. Kemudian adapter 2 diaktifkan, di-enable. Kemudian disetting sebagai internal network. Sama dengan di Windows. Karena nanti Windows ini akan connect ke Mikrotik menggunakan ini, adapter 2, internal network. Kalau misalnya ini kita ganti ke generic atau NAT, dia tidak akan bisa connect ke Windows client ini. Kita pilih sama-sama internal network. Kita klik OK. Itu untuk konfigurasinya di Mikrotik routernya. Udah, kemudian kita bisa melanjutkan untuk proses instalasi. Kita start saja. Nah, ini kita tinggal masukkan file ISO. Saya ada di desktop file ISO dari Mikrotik ya yang akan diinstal. Ini Mikrotik versi 2.5.20. Open, start. Ini proses instalasi. Sama seperti kemarin. Kalau kemarin videonya sampai sini terus berhenti ya kemarin. Ya, kemarin terus berhenti. Ini kita bisa pilih langsung I, bisa. Atau kita bisa menambahkan aplikasi yang lain. Tinggal geser panah ke atas, ke bawah, kanan, kiri ya. Untuk memilih kita pilih spasi seperti ini. V6, LCD nggak ada, balas. Router buat routing, security, UPS, user manager, balas nggak ada. Atau kalau bingung ya tinggal langsung I saja, tadi nggak apa-apa. Atau diinstal semuanya nggak masalah. Setelah kita memilih paket yang akan diinstal, kita lanjutkan proses instalasi. Untuk melanjutkan proses instalasi, kita press I. Press I to install locally. Kita tekan I pada keyboard. Ada pertanyaan ya di bawah ini. Do you want to keep all configuration? Kita pilih no atau N. Peringatan warning all data on the disk will be erased. Berarti semua data yang ada di disk itu akan dihapus. Continue, apakah kita akan melanjutkan? Yes, yeah. Kita tunggu proses instalasinya. Gak lama, ini cepat, gak ada 2 menit mungkin. Proses instalasi. Beda dengan Linux yang lain ya, karena Mikrotik ini basicnya Linux tapi sudah di custom, disesuaikan untuk router. Tidak selesai. Press enter to reboot. Kita tinggal tekan enter, sudah selesai. Jangan lupa setelah proses instalasi, disknya kita keluarkan file ISO-nya ini. Nah, ini masih ada, nanti berarti proses instalasi mengulang lagi. Kita harus mengeluarkan ini, tinggal diklik lagi sekali. Force unmount. Kita cek device, optical drive. Ini sudah tidak dicentang, berarti sudah keluar. Tinggal mesinnya di reset. Ini sudah jadi. Mikrotiknya sudah siap digunakan. Di mana nih? Do you want to do it? It can be done later with system check this. Diabaikan, kita N saja. Ya, itu Mikrotik login. Login Mikrotik defaultnya menggunakan username admin dan passwordnya kosong. Udah, jadi setelah ini tinggal minimize saja, gak usah diapa-apain. Ya, kita asalkan ini sudah running bisa diakses. Untuk mengakses Mikrotik kemarin sudah saya jelaskan di video, ada 3 cara. Pertama tadi menggunakan layar yang hitam ini, yang Mikrotik ini tadi, ya yang ini, langsung CLI di sini, atau bisa menggunakan apa itu namanya browser, atau yang ketiga menggunakan aplikasi VirtualBox. Yang akan kita gunakan untuk praktek nanti adalah menggunakan VirtualBox. Oke, Mikrotik sudah selesai. Tinggal kita coba akses pada klien. Klien di Windows. Windows ini masih power off, kita hidupkan dulu. Kita start. Kita tunggu proses bootingnya Windows.
kemarin nggak jalan ya videonya yang sampai sini. Mungkin karena laptop yang saya gunakan nggak kuat. Ask me later aja, oke. Oke, ini tampilan Windowsnya sudah ada. Ingat di sini tadi settingannya adalah internal network pada jaringannya. Di sini di device networknya ini. Ini sudah connect ya berarti. Start later. Kita coba menggunakan Winbox untuk mengakses. Kita tinggal klik yang titik 3 ini. Ini sudah terdeteksi mikrotiknya 5.20. Kita bisa login menggunakan MAC. Karena kita tidak tahu IP address-nya, belum ada IP address-nya. Kita hanya bisa login menggunakan MAC address. Oke, ini udah jadi. Nah, simpel, sangat mudah sekali. Untuk konfigurasi mikrotik dasar itu ada 5 langkah. 5 langkah konfigurasi dasar. Yang pertama, kita konfigurasi interface. Yang kedua, IP address. Yang keempat, DNS, IP DNS. Yang kelima, IP firewall NAT yang keempat ya. Yang kelima adalah IP root. Itu 5 langkah dasar. Supaya bisa terkoneksi ke internet. Dari klien. Oke, Windows-nya kita cek dulu. Apakah ini sudah koneksi ke internet? Menggunakan command prompt ya. Biar cepat. Kita ping ke Google coba. Ini belum connect ke internet. Sekarang nanti kita akan coba komputer ini, Windows client ini, supaya bisa mengakses internet menggunakan Winbox ini dari Mikrotik. Seperti pada topologinya ini ya, komputer Windows ini bisa connect ke internet melalui perantara Mikrotik, melalui router ini. Oke, langsung saja. Pertama kita setting interface. Interface ada dua, either satu kita kasih nama internet, biar untuk memudahkan konfigurasinya. Kemudian either 2 kita kasih nama lokal. Ini enggak di setting namanya enggak masalah. Hanya sebagai apa istilahnya ya, penanda identifikasi bahwa either 2 menuju ke lokal dan either 1 menuju ke internet. Misalnya kita sudah hafal ya enggak usah dikasih nama, enggak apa-apa. Bisa kita lewati. Kemudian yang kedua, setelah setting interface adalah setting IP address. Ini setting IP address, kita tinggal buka dari sini lagi, saya ulangi ya, dari IP kita menu ke submenu address. Untuk menambahkan kita cukup mengklik plus. Kita tinggal masukkan alamat IP berapa tadi yang menuju ke dari internet ke router 8.200. Oh, 8.200. 8.200/24 ini menuju ke either 1. Kemudian IP yang kedua menuju ke lokal. Di interface lokal 192.168.10.1. Ya ini ya, 10.1. 10.1 slash 24 ini either lokal. Ingat, jangan salah memilih interface. IP ini untuk interface lokal. Apply, oke. Langkah yang ketiga adalah konfigurasi DNS. Setelah address kita ke bawah ada DNS. Kita tinggal masukkan di sini 192.168.8.1. Kemudian tambah lagi 1.1.1.1, kemudian centang allow remote request. Kita klik apply, oke. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, IP firewall, kita pilih NAT. Kita tambahkan NAT di sini. Network Address Translation. Saya tahu ya itu di kelas 2 ada itu. Di routing, di materi routing. China source NAT, out interface-nya adalah either 1 internet. Source NAT dari sumbernya.
out interface, jalur keluarnya kemana? Dari lokal. Ini keluarnya kemana? Dari sini keluarnya kemana? Dari ether lokal ke ether 1 ke internet, dari lokal ke internet, itu source NAT. Jadi di sini ether 1 internet, out interface. Kemudian actionnya adalah masquerade. Apply, oke. Sudah. Kemudian terakhir IP routes. Di sini harus sudah terdeteksi dua buah alamat jaringan yang tadi dimasukkan IP address-nya. Alamat jaringan dari ether 1 internet adalah 8.0 dan alamat ether lokal, alamat jaringannya 10.0. Ini harus sudah masuk. Baru kita tambahkan, ini otomatis harus ada dulu. Setelah itu kita bisa tambahkan gateway-nya router ya, bukan gateway-nya komputer. Ini gateway-nya router. Gateway-nya router itu berarti yang mana? Ini kan router. Dia menuju ke mana? Ke atas ke internet. Berarti gateway yang menuju ke internet itu yang mana? Di sini dituliskan 8.1 menyesuaikan. Berarti kita tinggal menambahkan DST address 0.0.0.0/0 gateway-nya ke 192.168.8.1. Kenapa DST address-nya 0? DST itu destination. Destination dalam bahasa Indonesia artinya tujuan. Alamat tujuannya 0.0.0.0 berarti tidak didefinisikan. Kalau tidak didefinisikan berarti ke semua alamat yang ada di luar jaringan itu dia akan melalui gateway, melalui pintu. Nah, apa metu ya mau keluar dia harus melewati IP 8.1. Klik apply, reachable ether 1 internet sudah tercapai. Sudah jadi. Oke, sekarang 5 konfigurasi dasar sudah selesai, kita tinggal melakukan pengujian. Untuk pengujian kita cek dari mikrotik dulu, apakah mikrotiknya connect ke internet atau tidak. Untuk caranya kita menggunakan terminal, new terminal, enter saja. Kita coba ping ke internet, misalnya Google. Apakah reply atau request timeout. Ini berarti time sudah menunjukkan nilai, berarti ini sudah tercapai. Untuk berhenti ini jalan terus, kalau nggak diberhentikan untuk stop atau berhenti adalah Ctrl C. Berarti mikrotik sudah selesai, aman, sudah jalan ke internet. Tinggal dari mikrotik ya, dari mikrotik ini ke sini ke internet ini sudah oke, sudah jalan. Tinggal mengoneksikan dari klien ini ke mikrotik, dari Windows tadi yang kita gunakan ke mikrotik. Tadi di awal sudah kita coba dari komputer ini komputer klien ya, belum bisa connect ke internet. Kita coba lagi, cmd, kita ping ke router tadi IP-nya 10.2.168.8 ini yang menuju ke sini 10.1 belum bisa. Karena apa? Komputer tadi belum kita set IP-nya ini. Komputer tadi IP-nya kita harus set dulu ke 10.2. Kalau 10.2 berarti gateway-nya komputer ini berapa? Kita lihat ke atas, red. Lihat topologinya, dia ke atas, berarti ini adalah gateway dari komputer ini. Bukan yang gateway ini. Dia nggak bisa lompat langsung ke sini, dia harus lewat sini. Jalannya kita lihat ya, kabelnya ke sini. Dia nggak bisa langsung melompat sini, nggak bisa. Dia harus lewat sini. Berarti gateway-nya adalah ini. Gateway-nya ini berapa? 10.1. Ya, kita tinggal masukkan saja di situ. Kita setting jaringannya, setting IP-nya. Oh, ini sudah ada yang dulu ya. IP-nya komputer 192.168.10.2.
Ini 10.2. Subnet masknya /24 default. Kemudian gateway-nya tadi adalah 10.1. DNS-nya kita bisa menggunakan 10.1 atau sama dengan DNS-nya router tadi berapa? 1.1.1.1 bisa. Atau 8.1 bisa. Kita klik OK. Public network, close. Ini sudah OK. Harusnya bisa nih. Udah jalan. Kita cek internet. Coba kita Google. YouTube. Coba YouTube. Bisa nggak? Udah bisa. Google udah bisa. Sangat mudah untuk konfigurasi dasar MikroTik. Sebelum masuk ke firewall yang lebih rumit, kita harus paham ini dulu, harus menguasai konfigurasi dasar. Ingat, konfigurasi dasar cuma ada 4 langkah atau 5 langkah. Ya, kalau nggak ada setting interface berarti 4 langkah. Pertama, setting IP. Kedua, setting DNS dengan IP address. Kemudian DNS, kemudian firewall. Pada firewall yang disetting adalah NAT, itu yang ketiga. Yang keempat adalah setting routes atau gateway. Itu konfigurasi dasar MikroTik. Kalau dalam interface ada 5, kalau interface diabaikan cuma ada 4. Oke, demikian untuk video yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Silakan nanti dipelajari. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa disambung di komentar pada Classroom. Ya, kurang lebih dari saya dari itu. Kalau ada kesalahan dalam perkataan mungkin yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.